90% video yang kalian tonton sehari-hari, dari YouTube, iklan, sampai film, mayoritas diedit menggunakan software yang sama. Namanya Adobe Premiere Pro. Tapi, apa sih yang bikin software ini jadi senjata rahasia para editor profesional? Yuk kita bahas lebih dalam lagi. Premiere Pro ini sudah berusia lebih dari 30 tahun, lebih tua dari kita semua loh. Lahir di tahun 1991, awalnya hanya tersedia untuk Mac, tapi sekarang sudah menjadi raja editing video lintas platform. Developernya adalah Adobe Inc., perusahaan yang juga menciptakan senjata kreatif lain seperti Photoshop dan After Effects. Bayangkan semua tools ini bisa terintegrasi di tangan kalian. Siapa aja yang pakai? Semua, dari editor film Hollywood, content creator, sampai tim marketing yang bikin iklan produk kalian. Bahkan guru zaman now pun pakai ini untuk video pembelajaran mereka. Yang pertama, ada fitur Timeline Editing. Adobe Premiere Pro memiliki fitur Timeline Multitrack yang memungkinkan kita untuk mengedit beberapa lapisan video, audio, dan efek secara bersamaan. Kita bisa memotong, memindahkan, dan mengatur klip dengan sangat presisi. Ini sangat membantu dalam proses storytelling visual karena setiap elemen bisa diatur secara fleksibel sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada fitur Effect and Transition. Premiere Pro menyediakan ratusan preset efek dan transisi bawaan yang bisa langsung digunakan, mulai dari efek sederhana seperti dissolve hingga transisi yang lebih dinamis. Selain itu, kita bisa menambahkan plugin pihak ketiga untuk menciptakan tampilan visual yang lebih unik dan profesional, tanpa harus membuat semuanya dari nol. Yang ketiga, ada fitur Color Grading. Fitur Lumetri Color memungkinkan kita untuk melakukan color correction dan grading secara mendalam. Kita bisa menyesuaikan warna, kontras, exposure, hingga menambahkan LUT untuk tampilan visual yang sinematik. Fitur ini sangat penting untuk menyamakan tone antar klip dan membangun atmosfer dalam video. Yang keempat, ada fitur Audio Editing. Untuk pengeditan audio, Premiere Pro mendukung integrasi langsung dengan Adobe Audition. Kita bisa menghilangkan noise latar belakang, menyeimbangkan volume, menambahkan efek suara, atau bahkan membuat mixing suara secara profesional. Semuanya tetap terhubung dalam satu proyek editing yang sama. Nah, yang kelima, ada fitur motion graphic. Dengan dukungan Adobe After Effects, kita bisa menambahkan animasi, lower thirds, atau efek motion graphic langsung ke dalam timeline Premiere. Fitur Dynamic Link membuat proses ini efisien karena kita tidak perlu render ulang setiap perubahan. Semua update dari After Effects bisa langsung tampil di Premiere secara real-time. Nah, yang keenam, ada fitur Cloud Collaboration. Premiere Pro mendukung kerja tim melalui Adobe Team Project. Fitur ini memungkinkan beberapa editor mengerjakan satu proyek yang sama secara bersamaan melalui cloud. Perubahan disimpan otomatis, revisi dapat dikelola dengan mudah, dan semua anggota tim bisa berkolaborasi meskipun berada di lokasi yang berbeda. Nah, yang terakhir ada fitur AI Power Tools. Adobe juga menyematkan teknologi AI yaitu Adobe Sensei untuk membantu proses editing. Salah satunya adalah Auto Reframe yang bisa menyesuaikan rasio video secara otomatis. Cocok untuk konversi ke format Instagram, TikTok, atau YouTube Short. Ada juga fitur Speech to Text yang mampu mentranskripsi ucapan dalam video secara otomatis dan cepat, sehingga pembuatan subtitle jadi jauh lebih efisien. Oke, selanjutnya ada contoh penggunaan Adobe Premiere Pro, salah satu software editing video profesional yang banyak digunakan di berbagai bidang. Pertama, di bidang pendidikan, software ini sangat membantu dalam membuat video pembelajaran, tutorial, maupun presentasi interaktif. Misalnya, guru atau dosen dapat menyusun materi e-learning yang dilengkapi dengan narasi suara, animasi teks, hingga visualisasi proses yang mana sangat efektif untuk menjelaskan konsep-konsep teknis seperti sensor, aktuator, ataupun algoritma. Selanjutnya, dalam kerja tim, Premiere Pro menyediakan fitur Cloud Projects yang memungkinkan kolaborasi antar editor secara real-time. Contohnya, dalam proyek video iklan, satu tim bisa mengerjakan bagian footage, sementara anggota lain menangani transisi atau color grading, semuanya dalam satu file yang terhubung di cloud.
Lalu di bidang pembuatan konten, Adobe Premiere Pro banyak digunakan oleh para YouTuber, videografer maupun seniors independen. Mereka memanfaatkan fitur editing seperti cutting, penambahan efek visual, musik, serta subtitle untuk menghasilkan konten menarik seperti vlog, film pendek, ataupun dokumenter. Lalu yang terakhir, dalam konteks mekatronika dan kecerdasan buatan sendiri, Premiere Pro bisa dimanfaatkan untuk membuat video presentasi proyek, simulasi sistem mekatronika, atau dokumentasi pengujian AI. Dengan editing yang rapi dan efek visual yang lebih profesional, hasil presentasi menjadi lebih komunikatif, yang mana membuat penyampaian hasil jadi lebih menarik, jelas, dan mudah dipahami oleh audiens, baik teknis maupun non-teknis. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan Adobe Premiere Pro dibandingkan aplikasi sejenis, serta etika digital dalam penggunaannya. Yang pertama, mari kita bahas mengenai segi fitur dan juga performa. Adobe Premiere Pro merupakan software editing video profesional yang sangat populer, terutama karena integrasinya yang kuat dengan ekosistem Adobe lainnya, seperti After Effects dan juga Photoshop. Ini membuatnya sangat cocok untuk proyek-proyek kompleks yang membutuhkan banyak elemen visual. Selain itu, Premiere Pro juga mendukung banyak plugin dan efek tambahan yang bisa memperkaya hasil editing kita. Namun, ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah kebutuhan spesifikasi PC yang cukup tinggi. Karena software ini bisa sangat berat, sehingga tidak semua perangkat bisa menjalankannya dengan lancar. Selain itu, modal berlangganannya juga tergolong mahal dan tidak tersedia dalam versi sekali beli, sehingga bisa menjadi beban bagi pelajar atau pemula. Lalu bagaimana dengan alternatif lain? Dua alternatif populer adalah DaVinci Resolve dan Final Cut Pro. DaVinci Resolve sangat unggul dalam fitur color grading dan tersedia secara gratis, menjadikannya pilihan menarik, terutama bagi yang fokus pada kualitas warna. Namun, interface atau antarmukanya bisa terasa kompleks bagi pemula. Sementara itu, Final Cut Pro dikenal sangat ringan dan cepat, terutama untuk pengguna Mac. Kekurangannya tentu saja adalah eksklusivitasnya hanya untuk perangkat Apple. Lalu kita masuk ke bagian etika digital dalam penggunaan software editing. Hal yang paling mendasar adalah hak cipta. Kita tidak boleh menggunakan musik atau aset visual yang berhak cipta tanpa izin. Gunakanlah sumber resmi seperti Adobe Stock atau perpustakaan berbasis lisensi seperti YouTube Audio Library. Kemudian, lisensi software juga penting, di mana kita harus menggunakan versi resmi dan juga berbayar dari software editing. Penggunaan versi bajakan atau crack bukan hanya melanggar hukum, tapi juga bisa membahayakan perangkat kita. Yang terakhir, soal kredibilitas konten. Di era digital seperti ini, sangat mudah untuk memanipulasi gambar atau video. Sebagai editor, kita harus bertanggung jawab dan tidak membuat konten yang bisa merugikan orang lain, seperti deepfake yang menyesatkan atau video manipulatif. Kita sudah bahas fitur, contoh, bahkan kekurangannya. Tapi ada satu kekuatan terbesar Premiere Pro yang jadi magnet bagi profesional. Yap, ekosistem Adobe Creative Cloud. Bagi profesional, waktu adalah uang. Efisiensi dan alur kerja yang mulus itu merupakan kunci. Disinilah Premiere Pro bukan cuma berdiri sendiri, tapi jadi bagian dari tim yang solid itu. Contoh paling nyata, Dynamic Link dengan After Effects. Butuh animasi teks canggih, tracking objek, atau visual effect yang wah? Gak perlu import-render lagi, cukup kirim klip kamu ke After Effects, kerjakan di sana, dan voila, perubahan langsung muncul di timeline Premiere Pro. Inilah revolusioner untuk workflow motion graphic dan FX. Kualitas audio seringkali jadi pembeda. Kalau butuh perbaikan audio mendalam, mixing yang kompleks, atau restorasi, Premiere Pro bisa mengoper klip audionya ke Adobe Audition. Di sana, tools audio profesional siap dipakai. Selesai? Tidak. Audio yang disimpan sudah dapat dipoles kembali ke Premiere Pro dengan sempurna. Ditambah lagi, akses langsung ke Adobe Stock dari dalam Premiere Pro untuk jutaan aset video, musik, dan template.
Dan dengan Creative Code Libraries, semua aset penting, logo, palet warna, template motion graphic, bisa disimpan, diorganisir, dan dibagikan dengan tim secara konsisten di semua aplikasi Adobe. Kolaborasi jadi lebih mudah dan lebih efisien. Jadi, Premiere Pro itu seperti universitas untuk editor. Fiturnya lengkap, tapi butuh komitmen untuk mahir. Untuk pemula, bisa mulai dengan DaVinci Resolve yang gratis dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.